Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 17 Juni. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Amin. Kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian yang meneguhkan iman kita. Haleluya. Sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami percaya hari ini kami berkemenangan bersama dengan firman-Mu, dan kiranya hari ini pun firman Tuhan boleh meneguhkan iman kami sehingga menjadi santapan rohani bagi kami di pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi hari ini, cara hidup orang percaya. Cara hidup orang percaya. Saya bacakan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Di dalam renungan kita pagi hari ini, kita belajar dari cara hidup orang Kristen mula-mula. Alkitab mengatakan kepada kita, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada rasul-rasul atau kepada murid-murid Yesus ketika Yesus ada bersama mereka di bumi. Inilah yang menjadi dasar dari pengajaran murid-murid. Mereka bertekun, bukan hanya sekali-sekali, bukan sekali seminggu, tapi bertekun, continue. Inilah yang menjadi kekuatan gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Firman Tuhan yang direnungkan setiap hari akan membawa perubahan hidup yang luar biasa, yang memuliakan Tuhan. Dan kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah cara hidup orang percaya pada saat gereja mula-mula, dan sangat bertumbuh dengan pesat. Ternyata saudara, gereja mula-mula tidak punya program yang muluk-muluk. Pendetanya pun hanya pendetanya pun orang-orang biasa. Petrus, Yohanes, orang biasa, nelayan, bukan orang terpelajar, saudara. Tetapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan orang-orang percaya ini makin hari makin bertambah jumlah mereka. Nah, inilah yang menjadi renungan kita, Bapak dan Ibu. Mari kita bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Pada zaman itu, saudara, belum ada kitab. Belum ada Alkitab yang mungkin tersusun rapi seperti Alkitab kita ini, sehingga mereka tidak mudah untuk mendapatkan firman Tuhan. Mereka sangat tergantung kepada rasul-rasul.
Tetapi kita pada hari ini, saudara, bahkan di handphone pun sudah bisa baca Alkitab. Artinya dimanapun kita berada, kita bisa mendapatkan renungan dari pengajaran rasul-rasul itu. Yang kedua, saudara, mereka bertekun dalam persekutuan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita bertekun juga di dalam persekutuan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita di dalam gereja, di dalam komsel, di dalam persekutuan-persekutuan yang lain, saudaraku, yang telah ditetapkan di dalam gereja kita. Dan inilah kunci dari gereja mula-mula, orang percaya mula-mula. Mereka itu sangat luar biasa, saudara. Dan juga dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Mereka tidak egois. Mereka saling mendahului dalam memperhatikan kebutuhan orang lain. Ayat yang ke-46b dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Dan tulus hati, mereka semua disukai orang. Ayat 47 mengatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari, saudara. Tiap-tiap hari mereka ditambah-tambahkan jumlah mereka. Jadi mereka bertekun di sini, saudaraku, bukan hanya sekali seminggu, tetapi tiap-tiap hari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tiap hari mereka ada persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah cara hidup orang percaya yang membuat gereja mula-mula bertumbuh dengan pesat. Dan biarlah kiranya ini juga menjadi cara hidup kita pada masa kini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari firman Tuhan kita renungkan setiap hari. Amin. Mari kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita tidak egois. Termasuk juga pendetanya, saudara, tidak egois. Amin. Tidak mengambil seluruh persembahan, seluruh perpuluhan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Sebetulnya perpuluhan diadakan di dalam Alkitab kita ini, saudara. Tujuan diadakan persembahan itu supaya orang Israel jangan ada yang kekurangan, supaya jangan ada di antara mereka orang yang jatuh miskin. Bagaimana dengan gereja, saudara? Apa sih sebetulnya tujuan persembahan diadakan di gereja? Yaitu supaya jemaat di gereja jangan ada ketimpangan ekonomi, jangan ada yang kekurangan, jangan gerejanya berdiri megah, tetapi jemaat untuk bayar kontrakan rumah pun harus menjerit. Terjadi ketimpangan di dalam gereja. Saudara yang kasih Tuhan, cara hidup gereja mula-mula ini juga menjadi teladan bagi kita untuk gereja masa kini. Amin. Untuk gereja kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, mari kita bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mari kita tekun di dalam persekutuan kita. Mari kita tidak egois, saudara. Mari kita berkumpul untuk saling memperhatikan, untuk saling menasihati, supaya iman kita boleh bertumbuh dengan sehat. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk renungan firman-Mu yang memberkati kami. Biarlah Roh Kudus yang memberkati firman-Mu sehingga menjadi kekuatan iman bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.